Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama mengetahui, saudara-saudara, bagaimana tentang pelajaran kita di dalam penyaksian atau peleburan kepada Nur Muhammad. Maka kembalikan daripada diri zahir kita dengan diri batin kita itu tenggelam dalam lautan nurnya Rasulullah. Maka diri zahir kita ini lebur, hancur, tenggelam dalam nurnya Rasulullah. Maka nurnya Rasulullah SAW itu ada pada diri, ada pada antum, ada pada anti, antum semua, kita semua, hewan dan segala alam semesta itu mengandung daripada nurnya Rasulullah. Bahkan alam semesta itu tiada lain daripada Nur Muhammad Rasulullah. Maka disitulah letaknya tenggelamnya dalam peleburan daripada Nur Muhammad Rasulullah. Maka ketika sudah lebur dalam Nur Muhammad Rasulullah, maka bukan hanya duduk di situ, bukan hanya dirasakan saja, bukan hanya disadari saja kita duduk di nurnya Rasulullah baru tidak membuat apa-apa, tidak. Tapi setelah duduk itu di nur Sayyidina Rasulullah SAW, Nur Muhammad Rasulullah, apa yang dikerjakan? Nah, apa yang dikerjakan? Contoh uswatun hasanah, baginda Nabi kita, mazhar Allah Ta'ala yang sempurna. Mazhar Allah, bukan Allah. Kita tidak mengatakan Nabi Muhammad Allah, jangan salah paham. Jadi uswatun hasanah itu ada pada baginda Nabi SAW. Nah, itu sudah dicontohkan sifat-sifat mahmudanya, terpujinya beliau, akhlaknya, adabnya dan sebagainya sudah komplit. Tinggal bagaimana setelah duduk di dalam kesadaran Nur Muhammad, maka apa yang dikerjakan Rasulullah setelah duduk itu. Dalam sirnya Rasulullah tetap melebur kepada Nur Muhammad yang ada pada diri beliau, yang ada pada semesta alam. Maka baginda Nabi SAW, pada diri beliau ada Nur Ahmad Rasulullah. Pada diri kita semua ada Nur Ahmad Rasulullah. Namun beliau yang paling terkonek, yang paling lebur, yang paling pokoknya paling-paling. Karena kenapa? Beliau buktikan secara syariatnya nampak mulai daripada akhlaknya, adabnya, perbuatan daripada beliau secara syariat, ya. Artinya af'alnya Allah inilah yang sebenarnya Allah Ta'ala sendiri yang menunjukkan, begini loh contohnya, ini loh contohnya, begini loh khalifah itu, begini loh yang dimaksud, aku jadikan engkau ya Muhammad, aku jadikan alam semesta ini karena engkau ya Muhammad, begini loh contohnya. Sebelum Nabi ada contohnya, sebelum Nabi Muhammad ada contohnya, Nabi Isa, sebelum Nabi Isa ada contohnya. Begitu loh maksudnya. Setelah duduk, setelah tenggelam dalam nur Sayyidina Rasulullah, yang hakikat sejati, hakikat diri sejati itu kan Nur Muhammad Rasulullah. Yang mana Nur Muhammad Rasulullah? Yang mana Nur Muhammad Rasulullah? Kan sudah jelas kudroh, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu Nur Muhammad Rasulullah. Apakah tidak melihat? Jadi bukan tangannya yang dilihat, langsung tembus ke kudrot. Kuasa mengangkat daripada bantal. Kuasa dia. Itu Nur Muhammad Rasulullah. Berkendak dia, Rasulullah yang berkendak, Rasulullah yang hakikat, ya, pahamkan dulu. Nah, Rasulullah ini jangan begini, orang-orang tuh banyak salah paham karena titelnya sama, kemudian namanya juga Nur Muhammad, Nur Nabi Muhammad. Itu aja yang dipermasalahkan terus. Yang penting itu kesadarannya, sama dengan kalau kita mengatakan mau la ilaha illallah kah, mau huwa kah, mau huma kah, mau antum anti kah, antum. Pokoknya kesadarannya itu kepada ahad sama saja. Mau ngomong begini, contoh,
La 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 la. Itu kalau orang sadar itu zikir namanya. Kalau orang tahu paham la itu hakikat la itu zikir juga. Biar lagi seperti ini. Itu zikir juga tuh. Biar apapun gerak dan diamnya, kalau dia sadar zikir. Tidak mengucapkan apa-apa tapi dia sadar, zikir juga namanya sadar. Nah itu. Jadi apapun ya. Jadi setelah melebur kepada Nur Muhammad Rasulullah, genap rasanya di situ, mantap rasanya di situ, duduk ya keakuan makhluk tadi lebur kepada nurnya Muhammad Rasulullah, kepada nyawa, kepada hakikat Muhammad, kepada guru sejati, kepada diri sejatinya, lebur dia di situ, sudah nyaman dia di situ, maka guru sejati itu harus meleburkan diri kepada pangkalan terakhirnya, keakuannya tadi, keakuan Rasulullah, harus menyaksikan musyahadah kepada Allah, musyahadah kepada zat Allah. Nah, setelah musyahadah kepada zat Allah, zatnya Allah, zat mutlak yang maha suci itu, maka duduknya dia hancur Rasulullah, tidak ada Rasulullah, yang ada hanya Allah. Artinya Rasulullah itu sifat Allah. Sifat Allah ini hanya nama. Jadi dua nama satu wujudnya. Dua nama satu. Jadi Nur Muhammad itu bukan Allah. Nur Muhammad itu sifat Allah. Perhatikan, Nur Muhammad Rasulullah. Rasulullah yang hakikat ya, Rasulullah hakikat yang kita bilang ini, jangan salah paham. Rasulullah bukan Allah. Rasulullah itu adalah sifat Allah, nyata pada kita, nyawa, hembusan itu loh, hembusan. Nah itu Rasulullah, ini naik turun nih Rasulullah ini. Zohirnya, zohir nyata Rasulullah naik turun nih, sifat Allah. Nah sifat Allah itu dinamakan Rasulullah. Nah tiada lain juga, karena kelakuan Allah ini yang naik turun nih, ini kelakuan Allah ini yang naik turun. Sifat Allah ini Rasulullah ini naik turun nih. Nah, nyawa Rasulullah, roh idofi nih Rasulullah. Lalu mana Allahnya, mana zatnya, mana zat mutlaknya, nah, mana kedudukannya ada pada yang kosong itu. Bukan yang kosong tidak ada, yang latakin itu martabat ahadiyah, kedudukannya di mana? Kedudukannya ada pada diri juga, ada pada rahasia itu. Di mana kedudukan rahasia? Sudah tahu semua. Di mana rahasia itu, sir itu, zat mutlak itu maha suci. Nah, maka itu. Nah, Rasulullah memang bukan zat. Rasulullah itu adalah sifat. Ya. Memang bukan, tapi tiada lain. Jadi gula itu bukan manis. Tapi gula itu tidak lain daripada manis. Jangan katakan gula itu manis. Gula itu si manis. Beda ya, beda. Jangan katakan ya, jangan katakan meja itu kayu. Jangan. Tapi meja itu ya kayu. Hakikat. Cukup dirahasia saja. Jangan katakan, jangan zohirkan itu. Oh ini kayu. Oh enggak bisa diterima. Batal. Karena dia sudah jadi meja. Padahal dia sebenarnya meja itu ya tidak ada. Yang ada hanya kayu semata-mata. Begitu pandangan. Jadi Rasulullah juga begitu. Jangan katakan Nur Muhammad itu Allah. Begini nanti hancur dunia permacangan. Jangan katakan Nur Muhammad itu Allah. Jangan, tidak bisa, batal. Tapi tiada lain. Jangan juga kau mengatakan berbeda. Jangan juga mengatakan dua. Satu. Artinya ahad, esa. Sebagaimana esanya garam dengan asinnya. Begitu. Nah, jadi kalau masalah ininya ada masih banyak yang belum tuntas sampai sekarang gara-gara permasalahan begitu. Tidak perlu dipermasalahkan. Kalau bertanya Nur Muhammad itu muhaddas,
Ini Nur Muhammad ini, kalau kamu bilang Nur Muhammad yang batang tubuh yang berbentuk tuh ya muhaddas. Yang kodim Ahmad tuh. Nah, sementara di satu versi lain, di tarekat lain mengatakan Nur Muhammad itu yang berbentuk. Di satu versi lain mereka mengatakan Nur Muhammad yang Ahmad masuknya, yang tidak berbentuk itu yang kodim. Selesai. Jangan terlalu berdebat. Apalagi mau sampai bunuh-bunuhan atau apakah. Remeh. Nggak usah kayak begitu. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kita perpecahan-perpecahan yang semacam begini kita mau berpecah lagi. Artinya belajarlah dari sebelum-sebelumnya ya. Dari sejarah-sejarah itu pelajari sejarah lah. Apa asal mula perpecahan itu? Kalau bukan adu domba dari kalangan-kalangan yang kontra, dari kalangan-kalangan yang sengaja merusak, ini secara syariat sengaja merusak tatanan itu. Dari sejak kematian baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, mulai Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar mulai kacau, Sayyidina Utsman terbagi ya. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Yazid bin Muawiyah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, kalau orang-orang tidak paham itu mengatakan oh Sayyidina Ali salah, yang satu pihak oh Sayyidina Muawiyah salah. Bukan itu yang salah itu ini syariatnya, yang salah itu yang masuk-masuk itu yang ngadu domba. Makanya ada tabayyun. Ketika mendengar suatu berita, kabar jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi Ahlussunnah wal Jamaah 124.000 yang namanya titel RA radhiyallahu anhu itu sudah dijamin oleh Allah melalui baginda Rasul, diabadikan di dalam Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'u bihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi itulah orang-orang yang pertama awal masuk, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. As-sabiqunal awwalun minal, daripada muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, itu yang disebut yang pernah melihat menyaksikan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah itu sahabat. Nah, 124.000 sahabat itu sudah dijamin. Tapi beliau dijaminnya tetap juga mutaba'ah lawan Rasulullah. Nah, begitu juga kita. Ada contohnya. Lah, kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Iya, Rasulullah yang di sini dimaksud. Tapi contohnya secara syariat juga tetap mutaba'ah lawan dengan Rasulullah. Mutaba'ah kita ikut kepada Rasulullah. Karena itu contohnya secara ini zahir. Kalau batinnya itu tadi caranya meleburkan keakuan diri kemakhlukan itu kepada keakunya guru sejati, keakunya diri sejati Rasulullah itu. Baru Rasulullah itu hancur. Artinya Rasulullah itu ya tidak ada. Yang ada hanya Allah semata-mata. Artinya kayu itu ya tidak ada. Nah, kayu itu tidak ada. Yang ada hanya kayu. Meja itu tidak ada. Yang ada hanya kayu. Nah, cuma dalam kata-kata ketika menzohirkan, bilang saja kayu. Bilang saja meja, jangan bilang kayu. Mohon maaf. Bilang saja meja, jangan bilang kayu. Bilang saja ini Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad, tiada lain semua, zohir batin Nur Muhammad. Jangan tunjuk bantal kamu bilang Allah. Wah, tidak bisa, batal. Tapi kalau hakikatnya ditarik ya, ini kan tidak ada bayangan af'al tiada lain daripada asma tiada lain daripada sifat tiada lain daripada zat. Mau buktikanlah ini semua dari mana ini. Alam semesta terdiri dari 4 unsur: tanah, air, angin, api dari Nur Muhammad kembali lagi kan kepada zat. Tapi kalau ketika kita mengatakan bahwa ini langsung ditunjuk ini Allah, ya salah lah. Orang bukan itu yang bernama Allah. Yang bernama Allah itu kan ya zat mutlak yang maha suci itu. Sementara ini bukan lagi muhaddas lagi, muhaddas. Ini yang nampak ini, yang berbentuk dia. Jadi zatnya itu
Bukan zat maha suci. Yang maha suci kan yang tidak ada bahan apa-apa gitu. Zatnya mutlak, suci, maha suci. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sangka-sangka, dari segala kotoran-kotoran, dari segala ruang dan waktu. Suci Allah dari segala-galanya, tidak membutuhkan tempat, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan berbentuk-bentuk apapun. Tidak mirip dengan kita, rupa-rupanya tidak ada. Itu Allah. Tuh. Allah kan yang zat itu. Tapi zatnya itu punya sifat, namanya Muhammad, Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad punya asma, punya af'al, begitu. Jadi pandanglah, tenggelamlah daripada lautan Nur Muhammad Rasulullah. Tenggelamkan dulu di situ. Baru kalau sudah kuat tertancap, baru melebur kepada zat. Sehingga yang ada hanya zat Allah. Sampai situ saja. Tidak bisa lagi naik ke atas. Sampai situ. Cuma harus diyakini bahwa di atas zat ini yang punya nama sebenar-benar Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, Rabbul Izzat itu. Itulah yang tidak bisa dicapai. Artinya begini, tidak bisa disebut apa-apa, tidak ada yang bisa menyebutkannya. Ketika disebut dia berzat, ya, ketika dia disebut dia berzat, dia tidak berzat. Ketika juga disebut tidak berzat, dia Tuhannya zat. Sementara zatnya itu ada dalam kunhi zatnya. Disebut tidak ada, salah. Disebut ada, bersifat dia, salah juga. Tidak bisa ngeblank. Jadi apa? Diam. Makanya kan puncak tertinggi itu diam. Hakikat spiritual puncak itu kematian, mati. Mati itu maksudnya diam. Jadi orang-orang yang paham itu tidak terlalu banyak bicara, kecuali ada perintah. Kalau tidak ada perintah pasti diam aja. Tidak terlalu mau ngomong. Untuk apa? Kecuali muzakaro, saling ulang-ulang. Sesama jamaah atau sesama mau muzakaro. Bukan di tempat ramai dia kunjungi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu kalau tidak kenal Allah, nanti kamu itu musyrik. Kamu itu begini, enggak begitu. Enggak begitu dakwah ma'rifat tuh, enggak begitu. Enggak. Dia orangnya biasa-biasa aja di luar seperti syariat bahkan menyembunyikannya. Itu harusnya orang begitu. Kecuali dakwah syariat, oke. Atau dakwah-dakwah yang mudah diterima, silakan, bagus. Justru itu ya pantas, lebih bagus lagi. Seperti air hujan mendatangi, mengingatkan saudara-saudaranya, itu bagus, luar biasa. Tapi jangan bawa dakwakan ilmu ma'rifat. Nanti dikatai sinting juga. Tidak begitu juga. Datang ke rumah-rumah, misal kita terlalu ngejos, dakwah ma'rifat bukan. Dakwanya itu tauhid. Kalau ilmu tauhid wajar. Artinya ilmu-ilmu tauhid itu taulah 20 sifat wajib bagi Allah itu yang didakwakan. Ataukah masalah ini ya, perbedaan antara kholik dengan makhluk, itu saja. Tidak usah terlalu dalam-dalam ke makrifat. Nanti orangnya tidak paham. Nah itu. Tapi itu ya terserah, kembali kepada diri masing-masing. Itu kalau saya pribadi. Jadi kalau di luar tuh ndak ngomong-ngomong, ndak pernah ngomong. Kalau ndak ditanya ndak pernah ngomong. Di sini-sini aja, di YouTube, di TikTok. Di rumah pun jarang ngomong. Paling main gitar, tidur-tiduran, baring-baring, tidak, biasa-biasa. Tapi yang penting ketika tiba waktu perintah yang difarduainkan, fardu kifayah kah atau apa, sunnah-sunnah kalau bisa sedikit-sedikit dilaksanakan juga itu. Artinya ketika melaksanakan itu bukan lagi keakuannya dia, keakuannya Rasulullah. Pahamlah siapa Rasulullah, tidak perlu lagi disebut. Jadi meskipun kita mengatakan yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang berkata-kata Rasulullah, yang berkehendak Rasulullah, yang tahu Rasulullah, yang hidup Rasulullah, yang berdiri Rasulullah, ruku Rasulullah, sujud, berdoa Rasulullah, yang berzikir Rasulullah, tapi paham Rasulullah itu sifat Allah, sifat tidak lain daripada zat. Itu malah lebih adab daripada bilang Allah yang berdiri, Allah yang naik motor. Wah, itulah dizohirkan, tidak bisa.
Nah, dengan kesadaran seperti inilah, setelah itu kalau kita santai-santai tinggal cari mursyid talqin zikir Allah itu, talqin Allah, la ilaha illallah. Biar kita amalkan juga sambil berkesadaran Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah, bukan kesadaran kita. Nah, pahamlah kita Rasulullah siapa. Cuma kalau langsung belak-belakan ya Allah Ta'ala yang berzikir, Allah Ta'ala yang memuji dirinya sendiri, Allah Ta'ala yang melihat dirinya sendiri. Itu kan kalau mau hakikat. Tapi ketika membicarakan itu tidak begitu. Bilang saja Nur Muhammad. Tapi paham orang itu Nur Muhammad. Baru setelah situ melebur kepada zat. Sampai situ. Baru setelah dari zat, penyaksiannya, zat itu harus menyaksikan wujudnya. Zat itu menyaksikan dirinya. Zat itu menyaksikan sifatnya. Siapa sifatnya? Siapa wujudnya? Rasulullah. Saksikan itu. Yang mana Rasulullah? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, jadi zat punya wujud namanya Rasulullah. Oke? 7 sifat ma'ani itu. Itu wujud Allah. Wujud Allah itu laisa kamitslihi syai'. Rasulullah tuh, Nur Muhammad Ahmad itu. Nah, Ahmad punya wujud bayangan. Oke, Nur Muhammad yang muhaddas ini, batang tubuh. Nur Muhammad yang alam semesta itu namanya Adam. Nah, tuh Adam, ma'dum. Alam semesta itu bayangan daripada Nur Muhammad Rasulullah. Tapi dikatakan juga Nur Muhammad yang muhaddas. Begitu. Ya, tenggelamkan, fanakan diri, habis diri kita, habis semua. Yang ada hanya Nur Muhammad Rasulullah. Alam itu tidak ada, alam semesta tidak ada, yang ada hanya Rasulullah. Rasulullah yang mana? Yang hidup, yang berilmu, yang tahu, itu Rasulullah. Yang melihat, yang mendengar, itu Rasulullah. Nah, begitu. Jadi tidak kita tertahan di Nur Muhammad. Kalau kita tertahan di Nur Muhammad, tidak tahu asal mula kejadiannya Nur Muhammad dari mana. Nah, ini sudah tahu, paling aman sudah. Paling aman ini Nur Muhammad. Paling aman. Tidak 90% aman lah. 10% kesesatan itu paling. Ya, kita aja mungkin yang selalu belok-belokkan, terlalu dikaji jadi belok-belok. 10% aja. 90% itu paham. Dan tinggal bagaimana mesra. Daripada terlalu banyak ilmu, terlalu banyak paham, baru tidak ada praktek. 0. Kosong. Nihil. Terlalu banyak cerita bagus kalau untuk muzakarah. Tapi kalau untuk berdebat, sekarang dipakai di mana-mana. Di mana-mana debat masalah Nur Muhammad atau masalah Allah, tauhid, masalah keilmuan syuhudul wahda fil wahda, syuhudul kasra fil wahda, syuhudul wahda fil kasra, macam-macam berdebatnya. Padahal itu sudah jelas. Oh, daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita untuk apa berdebat? Tidak perlu. Kalau kita dalam kesadaran itu pasti tidak mau berdebat. Kalau duduk di akunya kesadaran tunggal itu tidak mau berdebat. Tahu kan artinya esa? Esa itu kan tidak terbagi, tidak terbilang. Artinya tunggal, maha tunggal. Esa. Jadi kalau kita berdebat terus marah sama yang lain, yang marah, siapa yang kau marahi? Siapa yang dimarahi? Nah, kalau mau tauhidnya kan begitu hakikatnya. Jadi untuk apa? Kita marah karena kita memandang orang itu yang berbicara bukan kalam, bukan Rasulullah. Bukan. Kita yang memandang Adam kitanya, makhluk kitanya itu memandang si makhluk. Najis ketemu najis, terbakar. Tapi coba kodim ketemu kodim, pandangannya ya, sirnya ilmu rasa di dalam rasa.
yang memandang Rasulullah, yang dipandang ketika dia berkalam Rasulullah. Mau marah bagaimana kalau duduk? Tapi kalau tidak duduk, ya begitulah. Jadi apa yang diperintah oleh Rasulullah, baginda Nabi SAW, kita perbuat. Apa yang dilarang kita jauhi. Sesuai dengan syariat. Karena hakikat dengan syariat itu tidak akan cerai. Begitu. Kalaupun kita belum mampu, ketika kita belum mampu melaksanakan kewajiban di syariat ya, akui saja kesalahan itu. Lah untuk apa kita istighfar, Mas? Bukannya istighfar itu minta ampun? Kalau kita minta ampun ada lagi keakuan. Ada yang bisa jamin di sini 24 jam itu, 24 jam sadar. Disuruh istighfar untuk apa? Untuk kembalikan 7 sifat ma'ani itu. Kembalikan lagi kesadaranmu itu, kembalikan istighfar. Kemudian istighfar apa? Dosa-dosa lahiriah. Nah, itu juga meskipun pada hakikatnya ndak usah disebut ya, sensitif soalnya. Tapi tetap aja akui itu kesalahan, akui kesalahan itu. Akui saja. Ini kan cuma di mulut. Istighfar. Akui saja dosa-dosanya semuanya itu. Karena nafsu. Jadinya nafsu kalau melanggar syariat, meskipun hakikatnya kalau kita belajar di tauhidul afal ya tauhidul afal, tapi ketika dilanggar daripada syariat ya nafsu namanya, tetap nafsu namanya, tetap salah. Syariat di mana syariat kedudukannya ketika nyata, syariat kan kenyataan. Ketika nyata engkau buat terang-terangan itu melanggar daripada kenyataan itu, khawariqul adat, hukum-hukum adat, budaya dan syariat-syariat tertentu di kalangan itu kamu langgar secara terang-terangan, ya tetap kenalah, tetap ada hak ada batil. Tapi kalau di hakikat, kalau mau bercerita ya hak batil itu apa? Tapi jangan mengatakan kita sudah di hakikat belajar ma'rifat, tidak perlu urus orang-orang. Wah, itu Jabariyah, paham Jabariyah. Jangan. Jadi hati-hati akidah-akidah itu. Pelan-pelan lah. Jadi begitu tadi, habislah dalam hadrat Rasulullah dan pahami bahwa Rasulullah itu adalah sifatullah. Sifatullah tidak lain daripada zat yang bernama Allah. Jadi mungkin begitu, paling aman saya sarankan di sini. Paling aman di sini. Paling aman. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, lebih dan kurangnya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.